perhatikan. Kalau seorang laki-laki tidak mampu bersikap tenang, bagaimana istrinya akan bersikap tenang? Terus lamun salaki teu bisa hirup tenang rek kumaha nunuturkeun. Lamun indung teu katingali tenang rek kumaha anak tenang. Terus maka hidup kita akan terarah dan hidup kita akan merasakan kebahagiaan kalau dimulai dengan kehidupan yang tenang. Makanya kebahagiaan dalam rumah tangga mesti ada 3 komponen. Ada berapa? The first, yang pertama, nyaho the first. Oh, itu penting. Yang pertama, Chandra, hadirkan sakinah. Apa? Yang kedua, mawaddah. Yang ketiga, warahmah. Maka kita singkat menjadi samara. Naon bu? Samara. Naon? Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi samara. Saya goae aja ngasakan toge teu make samara, ngeunah teu. Saya goae aja numis kangkung teu make samara, raos teu. Saya goae aa nyambal teu make samara, raos teu. Tapi sanajan uyah jeung gula bodas itu akan terasa gurih-gurih nyoy. Kenapa? Make samara. Maka rumah tangga eueuh samaraan moal ngeunah jeung moal bagja untuk merasakan kebahagiaan. Mari kita melihat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والله أعلم بمراده. Wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa, bahwa Allah telah menciptakan lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari jenismu sendiri, azwajan, pasangan hidupmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri adalah sebagian dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Adabnya Allah adalah adabnya pasangan hidupmu. Adabnya Allah adalah adabnya makhluk ciptaan Allah yang lain. Adanya yang membuat meja, kita melihat adanya meja. Apakah mungkin meja ada dengan sendirinya? Apakah mungkin susu ini bisa hadir dengan sendirinya? Tidak, Rosalinda. Tentu ini ada yang membuatnya. Betul? Maka kita lihat sekeliling alam ini, dunia dan isinya, langit dan bumi, langit yang tidak memakai tihang, bumi yang terhampar luas bak permadani. Apakah itu tercipta dengan sendirinya? Tidak. Boro-boro dunia bala-bala kadar bala-bala kudu aya nu nyieun. Banyak-banyak. Nyaho henteu. Eta bisa nyieun sorangan atau kudu aya nu nyieun? Bala-bala wae pira kadar bala-bala aya nu nyieun komo alam dunia. Maka dunia dan isinya tentu ada yang membuat dan menciptakannya. Saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenalilah Allah dari ciptaannya, bukan memikirkan dat
nya lamun ece mikirkeun dat Allah kawas kumaha, ece mikirkeun dat Allah di mana keur kumaha, moal kaudag ku pikiran urang, moal kaudag ku naon, ku akal urang, tapi tingali ku urang ciptaanana, tingali ku urang pada melahana mana Allah subhanahu wa ta'ala. Dikira pan hari minum susuk mah ya tingali susuk mah mimiti gelas mah heula tuluy susuna dikucurkeun, tuluy cai tadi dicicikeun uyuh kumaha ngomong sekali betil bae tuluy cai panasna dicici geus dicicikeun ku dikun dikudak sanggeus dikudak disuguhkeun anya betul leres osok minum cai kalapa, osok minum cai kalapa, kelapa muda atau kelapa tua, kelapa muda. Cok tingali teteh ibu bapak meminum air kelapa, pernahkah engkau berpikir bagaimana Allah menciptakan satu buah kelapa yang kita minum? So dalam kelapa ada di situ komponen yang terkumpul meliputi hiji aya gagangna, nuka dua aya cungapna, nuka tilu aya tapasna, nuka opat aya watokna, nuka lima aya naonnya aya daging kalapana, nuka genep aya naonna aya cairna, nuka tujuh. Awas dina sajroning cai Allah nyebutkeun naon rasana, dina sajroning rasa Allah neudeun deui naon terakhir datangna naon anu bodas bulan. Nah naon cenah cing udah ku akal kabehan kumaha Allah masukkeun butuh heuy Allah buat kumaha Pak Mata kain, mata yang nanya lalaki. Apa sih? Lalaki mau ditanya gitu, ongkong ngelong nggak aing, tapi itu nggak jawab. Disebut jelema teu nggak jawab. Disebut patung jangan rokok. Aneh. Pak, kompak buku. Bekah. Mainnya masa bangsa di bekah dia. Atuh awal menurut hadap bekah terus. Gitu. Mentang kunaon awewe sumutna dua, Pak. Dak leluhur tukang nyieun dosa nu handap tukang main hampura. Sok kakak sanapsu-napsuna ka awewe dibere nu handap bacakeun. Tapi daheulnya semarah-marahnya suami Chandra, semarah-marahnya suami kepada istri kalau sudah dikasih kacang aja dong aing kadang dong masih dikenaon lalaki siang malam banting pulang dibanting-bantingin melaan naon melaan mata lalaki usaha buat humbang lamun saminggu temali kacang liur tapi lamun loba teh kadang kacang mencret asamu sekarang Pak ya sekarang dia lamun ibu-ibu ngaji serius atau bias lamun ngaji yang ibu-ibu di tablik begini dibawa ngaji serius udah Pak hiji hayang kiih tapi kiihna diimah kebalik deui yuk tingali
Tingali karena kalapa Allah nyiptakeun kalapa dina kalapa aya tapas keun gagang masimpan heula aya tapas aya batok aya daging aya cai aya naon teh aya rasa naon terakhir butuh butul aya butul di Banten mah ngaranna bandros aya bandrosan tah maka diudak ku akal orang kumaha Allah nyiptakeun kalapa itu adalah kekuasaan seperti halnya Allah menciptakan manusia seperti halnya Allah menciptakan kata Allah dalam Al-Quran huwaladzi khalaqakum min dhafin dialah Allah dan yang telah menciptakanmu dari keadaan lemah bagaimana tingali jelema saking lemahna yuk tingali Pak jelema saking lemahna dia diciptakan dari sel sperma tingali saking lemahna diciptakan dari sel sperma kemudian menyatu dengan sel ovum sel telur nah jelas biasanya biarna kemudian setelah itu dia menjadi daging setelah itu menjadi getih himpel macam apa? Jadi getih himpel alaqah kemudian menjadi mudghah jadi daging himpel melekat pada rahim seorang ibu munasabah eta ece menang 2 bulan ongklok-ongklokan betul sebab di jero rahimna aya daging yang melekat yang menghisap setiap nutrisi yang dimakan oleh ibu dalam keadaan 40 hari Allah rubah dari sesuatu yang lemah kemudian Allah memberikan kekuatan menjadi janin tina nutfah jadi alaqah tina alaqah jadi mudghah tina mudghah jadi janin kemudian membesar kata Allah huwaladzi Allahul ladzi khalaqakum min dhafin Allah dat nu parantos nyiptakeun anjeun kabehan tina kaayaan lemah teu setiap nu dikandung selamat sae deui teu setiap nu dikandung aya nu kaguguran aya anu mati sebelum lahir itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah kemudian setelah lahir hanya bisa menangis hayang nyoso ukur cerik ngompol oge ukur sebuh teuing oge cerik naon ditingali modal terus teh diberi ieu teu cager diasuh teu cager diengklek teu cager angger eta budak teh ngoer ngear keneh wae kumaha cek geus atuh ulah leweh wae kapanyian maneh teh hese teu isuk teh urang teu sore inorek digawe ge hese biarlah merana cagerna kunaon cing cagerna kunaon ulah susah susu cagerna ku neneng cagerna kunaon cenah ku neneng budak ceurik bapakna hudang ti heula bisa nyicingkeun teu anggar dibikeun ka saha dibikeun ka indungna budak ceurik di penting bapakna hudang ti heula naon bisa nyicingkeun henteu matak ditoker eta sampean saha pamajikan budak cek pamajikan anak ewe
kata lalaki ulah sok jagoanan gitu ulah jagoanan jadi bisa eta urang ngicikeun anak ogena lamun tadi bantuan ku pamajikan rungsing hirup urang Pak moal kaburu napakah acan moal kaburu usaha acan moal kaburu kulit acan betak ulah nyapirakeun ka pamajikan teh laki-laki sejati dia akan selalu menghargai istrinya. Kenapa? Karena dia akan menganggap ratu di hatinya. Tenang Pak, tenang guys, kalau dia dibobok kok aing sakit tenang. Dan wanita yang soleha tentu saja dia akan memprioritaskan suaminya di atas segalanya, karena bertumpu pada suaminya lah dia akan mendapatkan ridha Allah. Sehebat apapun kiprah dan karirnya di dunia, sebanyak apapun hartamu melebihi harta suami, ingat Bu, karir puncakmu atau puncak karirmu adalah ketika engkau mendapatkan ridho suamimu. Disitulah namamu akan tertulis di 8 pintu surga. Tidak peduli suamimu tukang oj, tidak peduli suamimu tukang macul, tidak peduli salaki tukang musap kapan manuk. Tidak peduli suamimu kurang ilmu, tidak peduli suamimu tidak punya jabat, itu karena suamimu tidak punya titik tidak peduli suamimu memberikan uang yang sedikit atau banyak, maka sekali kau mengikat janji atas suamimu, wajib atas suamimu taat kepadanya. Walaupun suamimu hanya seorang kuli, walaupun pendapatan suamimu hanya cukup untuk makan sehari-hari untuk menyambung hidup, kemudian namamu tertera di belakangnya Profesor Doktoranda Sarnaja. Tapi ingat Bu, karirmu bukan di kantor, karirmu bukan menjadi pegawai negeri. Karir terindahmu dan puncak karirmu adalah ketika engkau mendapatkan ridho suami. Ketika suamimu ridho, Allah pun ridho kepadamu, maka namamu akan tertulis di 8 pintu surga. Kata Allah, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei awewe, geura asup manehna, geura asup, masuklah engkau ke pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itu karena aku ridho kepadamu atas ridho suamimu kepadamu. Maka untuk hormat kepada suami, jangan melihat pendapatan suami, ulah neuleuh kagagahan salah. Untuk hormat kepada suami, jangan melihat pendapatan suami, ulah neuleuh kagagahan salah. Pada suami, jangan melihat pendapatan suami. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Cinta ini padamu
yang selalu aku banggakan, kemana hati melangkah, doamu kan ku serahkan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Kalau rumah tangga dijalankan oleh orang yang bertakwa, bo, salaki na takwa, pamajikan anak takwa, hampang rumah tangga dijalankan. Ketakwaan akan melahirkan ketenangan hidup. Hoyong tenang hidup. Dari ketenangan lahirlah kebahagiaan. Yuk, urang ngadares doa nusok di awas ku Nabi Musa, nu kantos di awas ya, yang pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihi. Kata Allah dalam Al-Quran, ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Musa sebelum dia pergi kawawalak Fir'aun? Apa kata Nabi Musa? Rabbish rohli barang, Rabbish rohli. Tukang minuan. Mending urutan mending setruk. Turun. Daripada ecen kita bisa sare. Naon ubi teh doa naon poho deui ayo urutan. Rabbi rohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Allah, Rabbi shrahli sadri. Wahai Allah, luaskan hati kami, legakeun hati kami, tenangkeun hati kami, luaskeun jembarkeun dada abdi, bimakna tenangkeun hati abdi. Sebab lamun hirup urang geus tenang, wa yassirli amri, lamun urang hirup bisa tetap tenang. Maksud tenang teh urang adalah urang di bawah pasrah sumerah karena kekuasaan Allah, karena takdir Allah, pengaturan Allah, urang tenang, maka wa yassirli amri, sakabeh urusan bakal gampang. Maka Kang Chandra, lamun hoyong hadir ketenangan dina hirup, lamun hoyong hadirnya kabagjaan dina hirup, tenangkeun hate ku jalan takwa ka Allah. Moal hadir ketenangan, moal hadir kebahagiaan di dalam rumahmu sebelum engkau menunaikan kewajibanmu atas nama agamamu. Sebelum engkau menunaikan kewajibanmu sesuai dengan ajaran agama, karena agama tidak untuk memberatkan tetapi memudahkan. Hadirnya agama bukan untuk menyulitkan, justru menghadirkan solusi untuk hidup kita. Jangan anggap sholat itu sebagai beban. Itu karena ketika kita melakukan sholat, Allah menjamin hidupmu jauh sebelum engkau berobat ke dokter. Mana buktinya? Seorang dokter kenamaan ahli saraf, dia menemukan fakta bahwa dalam struktur otak kita ada sel pembuluh darah yang kecil, tetapi walaupun kecil dia bekerja dengan porsinya. Mana dina otak urang teh aya sel pembuluh darah, lamun eta sel pembuluh darah teka naon, teka lain teh kontrol, teka supply. Lamun pembuluh darah teka suplai darah jeung oksigen sapoe saputing, itu akan memicu penyakit
komplikasi. Sakit lamun otak orang teka kirim oksigen, teka suplai darah dalam sehari semalam, maka itu akan memicu reaksi di otak kita, akan terjadi pemicu penyakit komplikasi. Maka untuk mencegah komplikasi, hendaknya aqimus sholat. Naon Bu? Tegakkan sholat. Dari mana korelasinya? Mana sambunganana? Di mana nyambungna? Yo, Din, yo, Mimin, Yun. Maka kunaon Rasul ngajarkeun lamun urang keur ruku, lamun urang keur sujud, Kang Chandra? Kang Chandra? Oh, bisa molor ayeuna. Kenapa Rasul mengajarkan kita ketika sholat harus tumakninah? Apa Bu? Tumakninah teh urang teh cicing kalawan tenang, henteu rusuhan, henteu gudar gider, jika jelema sieun teu kabagian BLT. Saukuran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Engkau sujud di atas bumi, suaramu sampai ke atas langit, maka Allah jamin hidupmu akan sehat dan hidupmu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ketika engkau sujud, Allah jamin hidupmu melalui sujudmu. Itu karena ketika dalam posisi sujud, maka jantung dia melakukan tugasnya sebagai penyuplai darah dalam sepersekian detik, ya, dalam sepersekian detik. Ketika dalam posisi sujud, jantung melakukan tugasnya menyuplai darah ke otak. Kenapa? Karena struktur otak lebih tinggi daripada, sekali lagi, struktur otak lebih tinggi daripada jantung. Maka yang ditemukan oleh seorang dokter saraf di Amerika, Dr. Fidelma Oleri, maaf, nama beliau adalah Fidelman Oleri. Orang mana? Amerika. Alasan inilah yang menyebabkan dia menjadi mu'alaf. Alasan inilah yang menyebabkan dia pasrahkan hidupnya kepada Allah, karena dia menemukan fakta bahwa dalam otak terdapat struktur sel pembuluh darah yang kecil, tetapi itu adalah motorik dari otak, dan itu sangat berpengaruh. Kalau sehari semalam tidak disuplai darah, akan memicu penyakit komplikasi. Maka orang yang menjaga sholatnya sehari semalam 5 kali, itu kesempatan sehat jauh lebih besar. Kesempatan sehat bugar jauh lebih ketimbang orang yang sering meninggalkan sholat. Engkau tinggalkan sholatmu, engkau rusak hidupmu. Engkau tinggalkan sholatmu, engkau rusak kesehatanmu. Tukang sound system, cengar-cengir haram jadah. Aneh. Ayo di nurajaban sok masang, di mulu dan sok masang, ayo sholat henteu. Kade. Bu, doakeun. Tukang sound doakeun. Tim selamat dunia akhirat. Amin. Lantaran ieu acara moal sukses lamun teu dibantuan ku setan. Atuh euceuk dia nyanyi euceuk. Rasanya. Lagu naon ge? Lebih lagu naon? Hah? Di hadapan Ka'bah? Hah, lamun teu dibuatan ku tukang sound system, moal ngeunah. Betul? Kalau bisa meriah seperti ini, itu karena ada jasa sound system. Gitu. Lain masalah dibayar, haji. Tengekeun haram jadah. Urusan bayar pada kewajiban, tapi nu mahal di manusia mah nyaeta silih nenggang rasa, silih rumasa. Betul? Tah eta nu hese mah eta rumasa. Ngahadirkeun rasa rumasa, saling membutuhkan. Kadang-kadang urang mah kana loba duit, bodoh teh geus dibayar ieu. Eueuh rumasana, tah ieu nu ngalitin ibadah.
Hei, nang siapa lo tuh Bo, balik deh karena sholat. Kade, engkau sholat, Allah jaga hidupmu. Engkau sholat, Allah jaga rumah tanggamu. Jangan mengharap hidup bahagia kalau sholat saja tidak. Bukan masalah rumah tanggamu yang berat, tapi sholatmu yang telat. Ingat, seberapa besar masalahmu, kita punya Allah yang maha besar. Maka jangan salah memilih tempat untuk membuang masalah, jangan salah memilih tempat untuk mencari solusi. Bawalah masalahmu ke satu tempat di mana Allah menjamin kebahagiaan. Di mana? Amparkan sajadahna, hamparkan sajadahmu, engkau berbisik di sana, Allah akan mendengar. Antarkan kadinya sajadahna, amparkan, maka engkau berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ingat, ulah berkeluh kesah di media sosial. Jangan curhat di story WA. Berapa ratus temanmu yang membaca, mereka mungkin hanya kepo. Betul? Kan ukur, oh, gini baru sugante itu gitu. Kumaha teresep puas. Terus dah. Jangan engkau upload. Betul? Jangan urusan rumah tangga jangan menjadi konsumsi publik. Cukup dirimu dan istrimu yang tahu. Bila perlu Mang Nadi ge ulah apaleun. Kamana Mang Nadi nanya? Hah? Mas Nadi na kamana ya? Ayah Pak J kepri BG Pak J na mana deh? Oh, lain pun nana aja. Aing lamun hajat tekan ciri aing hese bali. Atau rek asa aing sasalaman ge. Aduh, aing ngalurah sasalaman cilurah aing teh HP. Bo. Bo. Hoyong tenang. Hoyong bagja. Maka lakukan tugasmu sebagai hamba Allah. Kita semua mencari jalan menuju Allah, betul? Boro-boro menuju Allah. Jangankan Pak Haji Nadi, Pak Haji, bisi molor. Pak Haji Nadi, nyawan sewu ge, nyawan sewu. Rawono sewu, rong bae ge. Nyawan sewu. Jangankan kita mencari jalan menuju Allah. Saya berangkat dari Ciamis ke sini harus memerlukan penuntun jalan. Dalam konteks kekinian, saya memerlukan Sherlock. Apa? Sherlock. Nah, Sherlock. Sherlock penunjuk jalan. Sherlock lokasi yang dibagikan. Pak Hadi. Oh, eta pokoknya mah Pak Haji Nadi mengirimkan lokasi ke Ciamis, kami terima sebagai Sherlock. Saya buka menjadi penuntun jalan. Berapa jam dari sana? Kurang lebih 3 jam 27 menit. Ditambah isoma dan sebagainya, encan ngisi, encan kiih, encan modal. Jumlah jamnya jadi 5 jamun. Itu. Kalau kami tidak mengikuti Sherlock, mungkinkah kami sampai jam 8? Bo, kalau saya tidak mengikuti Sherlock dari Pak Nadi, sampai nggak saya ke sini? Datang. Enggak kumaha. Nyampe tuh? Nyampe. Hanya pertanyaannya jam berapa saya nyampe ke sini? Kalau tiba-tiba saya datang ke sini jam setengah 12, rek marah, rek ridho. Abdi sumping kadieu setengah 12 peuting. Memang Ece di rumah ya? Pak Hadi, saya datang ke sini jam setengah 12. Marah atau ridho? Marah. Kenapa? Karena kewajiban saya datang harusnya jam 8. Tadi saya jam 8 pun sudah nyampe di sini. Maka tanya beliau, dari tadi beliau sumringah, dari tadi beliau sudah mau ngopi dan sudah makan. Tahu kenapa? Karena kalau kita mengundang pengisi acara, Quran dibaca, sambutan sudah selesai, tapi pengisi acara belum hadir, baring sangke liur teh.
inilah yang dirasakan oleh Pak Hadi. Kami datang jam 8 sudah di sini. Kenapa? Karena saya mengikuti Sherlock. Ibu bapak erek datang ke Allah tuh pakai Sherlock, tuh pakai Al-Quran, tuh pakai petunjuk nulis dibagi gedung kanjeng Rasul nepi moal mata lamun hayang nepi pakai Sherlock di kanjeng Rasul. Mana ini qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sungguh nyata telah aku tinggalkan dua perkara untuk kalian, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat, selamanya kalian tidak akan pernah tercerai-berai selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangankan menata negara, rumah tangga, kalau tidak mengikuti sunnah Rasul, engkau tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan. Wahai Chandra, wahai Ayu, ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya menikah itu adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kebahagiaan akan datang, ketenangan akan hadir, dan kenyamanan, ketentraman rumah tangga akan dirasakan. Dari mana? Dari ketakwaan istri dan suaminya. Kalau suaminya saja yang takwa, capek istri menjalankan rumah tangga. Kalau istrinya saja yang takwa, capek istri menjalankan rumah tangga. Kalau suaminya saja yang takwa, capek suami menjalankan rumah tangga. Tapi tahukah ibu kenapa burung bisa terbang? Itu karena mereka memiliki dua. Pernahkah ibu melihat burung terbang dengan satu sayap? Ayah, manuk kibar kita pegang. Ayah, lamun ibu pernah lihat manuk kibar satu sayap, ibarat seorang suami, seorang istri menjalankan rumah tangga, tapi salah satu di antara keduanya mereka tidak menjalankan ketakwaan dan tidak menjalankan perintah Allah. Capek hidup keluarga gitu, capek rumah tangga mereka gitu. Maka sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Wahai Chandra, bimbinglah istrimu untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh sampai ia husnul khotimah. Wahai Ayu, yuk dampingi suamimu untuk melakukan ibadah mahdoh dan goer mahdoh sampai ia husnul khotimah. Kama qala Salman Khan wa kajo. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban, oh mere bicara kabaranya mengenai jati diri sadaya ada hamba kuduku maula ka Allah dan Tuhan hikmat.
जाए हम Anjli baru jenenge mere gini sih kira ungap he syukriya syukriya tapi ibu ikhlas ya bu hari ikhlas mah tambahan deh bu bukan sekedar lagu mari kita isi maknanya betul hoyong tenang ingin bahagia lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban bantuan arek mah boro ulah paling serius tapi bisa dipedi loh baik lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban tuh kayaknya cuma marah saya tahu wah tuh minum koramil sing benar pakai teh lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban tong milwan maneh mah tong milwan cuma sok acak-acak lagu aneh aing mah oh mere beja kabaraya tong lali jati diri mana di si emak mari nangkep tuh kalau kita sudah melakukan tugas kita sebagai hamba kalau kita sudah melakukan tugas kita sebagai hamba mana hiji ibadah makhluk dua goer makhluk ya nu bangkrutnya lain itu sholat dengerin nu bangkrutnya lain itu sholat nu sok sholat mana sholat ongkoh ngomongkeun batur ongkoh ayah bedia yang bangkrut itu bukan yang tidak sholat tapi yang sering sholat tapi dia mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil. Mana contohnya? Sholat osok, puasa osok, tapi engkau sering tidak menaruh rasa hormat pada suami sehingga tekau buka kehel mereka salaki wanian ngomongkan di tukangan ditanya ku anak mak kunaon lain bager ngajawabna kalau kau gue ngapunten lamun panadik nyaho jeung deudeuk kumaha eta pamajikan lamun keur ridho kalau jadi salaki bibirna kawas kieu nya ngomongin kelakuan marane ini saya lagi ngomongin kelakuan mereka ini bukannya kesinggung malah ketawa ketiwi memang orang-orang stres sih bu ayah musok itu ayah jika kau marah pada suamimu lihatlah kebaikannya ini semarak-marahnya suami, semarak-marahnya dirimu pada suami,
jangan lupa gosok gigimu. Atau bos masa lagi bau abang. Semarang-marahnya engkau pada suamimu. Neng ayo lungit si ayu lagi lungit si ayu jangan yo oh lewat kencong beran oh iya laparan si ayu ayah kacaritakan ayam manten lungit bo semarah-marahnya dirimu pada suamimu. Bayangkan dia mencari kerja, melangkah dari rumah keluar, kemudian sampai di luar dia ada yang mencarekan. Oh, nah, doain bantuan. Ada yang memarahi. Yo, engkau pikirkan suamimu bekerja di luar, dia dimarahi orang, dia diancam, diganggu. Kalau ketika dia pulang ke rumah dia tidak mendapatkan obat untuk lelahnya, ingat suamimu akan mencari obat yang lain. Ketika dia pulang ke rumah kemudian tidak mendapatkan perhatian, ingat dia akan mencari perhatian lain. Betul? Mau lo kayak gitu? Mau? Makanya mikir. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajak dong kan sokoh. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu pada orang anjay ini orang lain. Hebat dia mah kali benar. Bo, semarah-marahnya dirimu pada suami, ingat disitulah letak kunci surgamu. Ingat, semarah-marahnya dirimu pada suami, engkau harus ingat kunci surgamu ada pada suami. Ustaz, hukum maholah salakina. Betul? Tidak peduli suamimu sholat atau tidak, tidak peduli suamimu berilmu atau tidak, tidak peduli suamimu gagah atau tidak, tidak peduli suamimu ya merek duit atau itu. Bo, ikuti suami selagi dia benar, nasihati suami kalau dia, karena fungsi istri bukan saja menjadi penghangat di waktu malam, tapi juga menjadi penghangat ketika hati suami sedang kedinginan manakala dia jauh dari hidayah Allah. Bo, tapi suami juga jangan egois. Reaksi itu dulu. Makanya Pak, jangan macam-macam. Ini ras terkuat Pak, susah dilawan. Jangan kata Bapak polisi kalah kemarin Pak. Bapak dinyakonya polisi nilang ibu-ibu bekan nyerah. Nah sebabnya polisi curhat boy kamari hai ayah polisi curhat boy kamari nilang wati jeung cemai. Hai bantuan atuh telak cenah eka ditilang duana aku sabab henteu marake helm bari majar sentra kiri tapi belok ke kanan polisi curhat itu eta mah. Suami juga jangan egois aja. Emang kita salah kisi ya kita. Dengekun. Dengerin dulu belum selesai. Suami juga jangan egois. Engkau harus melihat pengorbanan istrimu ketika pertama kali dia meninggalkan rumahnya.
mantap kasurupan. Pak, ingatkah Bapak? Ingatkah Bapak ketika istrimu pertama kali ikut denganmu, ingat tidak? Engkau mengucap janji manis di depan ayahnya. Engkau menjual segala janji di hadapan ayahnya, sehingga ayahnya ridho menyerahkan anaknya kepadamu. Dulu engkau jemput anaknya begitu indah jelita, tapi ketika bapaknya datang kau mau menjadi tepuguh rupa. Perbuatan siapa itu? Kalau istrimu sudah tidak menarik lagi secara fisik, perbuatan siapa? Ayo. Maka ketika kita melihat, sering kita mendengar, Bang Chandra, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Itu karena rumput tetangga sering dimodalin. Itu karena rumput tetangga sering diurus. Kalau istri kita diurus dan dimodalin, insya Allah bobotnya hijau oge. Bo, Bo, senang ridho punya suami pelit. Meskipun ibu oge pelit. Ngomongnya ada pelit namanya. Pak, dengerin korban. Sebelum kau menuntut istrimu cantik dan menarik, dengarkan ini Pak. Mau istrimu cantik? Bantuin Bu, bantuin dengan satu kata, dong. Apa Bu? Mau istrimu cantik? Modalin. Mau istrimu baik? Ajarin. Mau istrimu patuh? Cukupin. Mau istrimu soleha? Mau? Contohin. Saya kan nyerongot-nyerongot. Ya sama ya. Emang ini kena gimana ya? Biasa aja keles. Ini mah istrinya mau cantik, istrinya mau terlihat menarik, nggak modal gitu. Dipenta duit, macam mana? Kenapa minta duit? Ayo kamari kamanakeun. Yo, dengekeun laki pang tengenah nak keur pamajikan lamun nanyakeun duit kamari dikamanakeun. Betul? Iya. Makanya ketika suami pelit itu awal bencana untuk rumah tangga. Sekali lagi, jika suami pelit itu adalah awal bencana untuk seorang istri. Kenapa? Dia meninggalkan kasih sayang orang tuanya, lebih memilih hidup denganmu, lalu engkau momorekeun. Oh naon atuh? Ceng naon ceng? Cek udah dua tadi aneh aing. Istrimu mau mengikutimu walaupun dia tidak tahu apakah bahagia atau celaka, walaupun dia tidak tahu apakah harmonis atau tidak, walaupun dia tidak tahu apakah kamu mampu menjamin kebahagiaan atau tidak. Tapi ingat, engkau harus menghargai pilihan hidupnya. Dia lebih memilih hidup denganmu ketimbang hidup dengan ayah bundanya. Itulah yang harus dilihat oleh suami. Dan engkau pun, dan istri pun. Dulu engkau pergi kemanapun atas izin ayah. Dulu mau beli apapun atas ridho ayah. Dulu engkau mau kemanapun engkau bertanya pada ayah. Mau beli ini itu ono eneh juga harus minta sama ayah. Sekarang semua itu berpindah. Setelah ijab kabul, engkau meminta ridho kepada suami. Maka jangan lepas dari suamimu. Kenapa? Singkat saja untuk seorang istri yang soleha. Idza sholatil mar'ah khamsaha.
asalkan seorang istri sholat 5 waktu tong kalimat sanajan ece teu pernah saumur hidup sholat duha teu pernah sanajan ece saumur hidup teu pernah tahajud sanajan ece saumur hidup teu pernah sholat tasbih engke sakadeng deui disebut sabar salah halangan asal engkau jaga sholat 5 waktumu maka itu menjadi jaminan. Pertama, idza sholatil mar'ah khamsaha, engkau jaga sholat 5 waktu rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, sanajan teu pernah sholat duha, sanajan teu pernah sholat tahajud, cukup bagimu untuk mengantongi kunci surga. Yang kedua, wasomat syahroha, asalkan seorang istri puasa bulan suci Ramadan. Engkau jaga bulan suci Ramadan, nu boga kodoan ayeuna bisa kabur dekat Ramadan. Ulah hantam nyeblak ngabaso. Di bajar maneh senam, cuma senam di desa. Aya balik senam saya mah ngabaso di Sanguan. Aneh ayeuna. Bajar maneh cenah hayang diet. Aya tukang dan lain. Pasok. Padahal cenah hayang diet, hayang kurus, aya tuan ki cenah kalukan wae, digoroan wae. Woi. Wasomat syahraha, engkau jaga puasa di bulan Ramadan, sanajan ece saumur hirup teu pernah puasa Senin Kemis. Puasa Nabi Daud. Alah, teu pernah teh mah teu beuki. Hoream. Aya gitu? Lain teh hayang puasa lain teh hayang seueur mata ngahaja batur dina haja teh geus nekatan prasmanan we eta mah mata di dieu enggak deuleu tukang kameramen deuleu di dieu enggak kan ada kita kejo Bu, sanajan ibu teu pernah puasa Nabi Daud, teu pernah puasa Senin Kemis, teu pernah puasa Ayyamul Bid, teu pernah puasa Ayyamul Bid teh atuh 13, 14, 15, 14, 15, 16 eta Ayyamul Bid pertengahan bulan 3 poe. Maka ece teu pernah puasa nu sunah-sunah gitu, tapi Ramadan dijaga 2 jaminan. Nu katilu wa hafizat farjaha, jaga kehormatan, jaga auratmu khusus untuk suamimu. Jangan engkau tumbang tembong kepada RT atau menang lantai si RT gitu kan, atau menang banyak si RT, atau palingan si RT ngorek ke pindah-pindah dirinya, atau nempok hutan rimba atau itu si RT ulala eta RT na ayo RT nanya kasihanilah RT cok dulu batur menang BLT main nama giliran ayah katu genah kanawan pahulana RT diaromongkeun dulu RT awak RT barengan katanya Bu jaga naon kehormatan aib rumah tangga, persoalan rumah tangga, ulah ketika nyebrang dina panto keluar imah, ulah salaki dibawa ke pos ronda, ulah salaki dibawa ke pagawean, ku pamajikan dibawa ke tukang sayur, coba kana terong, coba kana naon kana kangkung, coba kana naon kana paria. Atuh horeng teh eta mah alasan wungkul, hoyong ngomongkeun salaki stop heuy stop loba nu bangkrut loba nu sok salatna teu ditarima gara-gara ngomongkeun sebab salat nu aya keneh gibahan mah moal ditarima boro-boro ditarima nepi ka langit kahiji ge moal untuk sampai ke hadirat Allah. Hiji kudu bersih tina gibah, 2 tina hubud dunia, 3 tina takabur, 4 tina ujub, 5 tina hasud,
genep tina ria, 7 tina genep teu ikhlas. Nah cenah kok teu ikhlas eta salat urang maka pikirkeun ku sadaya sabaraha kali ngomongkeun RT, sabaraha kali ngomongkeun salaki. So jaga kehormatan, jangan sampai orang lain tahu persoalan rumah tangga kita. Belajarlah dari membuat kopi. Ketika engkau membuat kopi, orang tidak perlu tahu keadaan dapur kita, yang penting rasanya coy. Betul? Orang tidak perlu tahu urusan dapur kita berantakan, kopi berceceran, tidak perlu etik. Tidak perlu. Yang penting orang tahu itu rasa kopi, rasa kopi. Tidak perlu kau ceritakan ini bikin kopi saya sampai berceceran loh. Tidak perlu. Yang penting rasa kubatur. Kitu ge rumah tangga urang acandra. Nu penting kolot apalun urang bagja. Nu penting kolot apalun urang tenang. Nu penting kolot apalun urang calager. Kayak kasusan dan sebagainya deureuy kuduaan. Kolot mau ulah apalun? Lamun beda ka kolot karena ge kolot pasti mihak. Berat sabelah. Sok moal ayo kalau terido anak nyeri moal sanajan kuminan tuh idaman manusia ridho ka jelema teh lamun kabeuli hatena kacukupan hatena kurang parab mah anggar wah oce ge pan oce ridho ka salaki mun mahi parabna kurang mah bisa torang kapan hau itunya pemajikan alapatan angkot pan ieu mah. Bu, Ibu, jaga aurat, oke? Yang berapa? Yang terakhir. Wanita soleha adalah wa ata'at zaujaha. Engkau taat kepada suamimu, maka Allah berikan pilihan pintu mana yang kau masuki karena namamu tertulis di 8 pintu surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Eta kewajiban pamajikan. Seorang suami dia berkewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu terbagi dua. Ada nafkah dohir, ada nafkah batin. Dohir meliputi satu, memberikan tempat perlindungan. Apa? Papan. Apa bu? Papan itu apa? Rumah. Tidak perlu mewah, yang penting berkah. Sekali lagi, tidak perlu mewah, yang penting semewah apapun kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, rumah mewah berasa neraka. Yang mana Quran tidak pernah terdengar, amalan sholat tidak pernah terlihat, obrolan hangat bersama anak tidak pernah terlihat, dirasakan. Indungna dina sofa kieu HP sibuk jeung HP, atuh bapana dipantau di ditu sarua. Budak nu leutik ngadapang dina mana dina keramik, nu leutik oge nu budak panggedena dina juru pantau kieu Pak. Akhirna eta imah dieusi kulimahan tapi masih ongkos saimah tapi masih hidupkan rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumah Pak Chandra. Karena sehebat apapun, seindah apapun rumahmu, kalau jarang dibacakan Al-Qur'an, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yakfuru syarruhu, banyak kejelekan dan keburukan. Kalau jarang dibacakan Al-Qur'an, yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya, wa yakfuru syarruhu, banyak kejelekan dan keburukan. Al-Qur'an. Ibunya angka anak, ibunya angka anak. Kalau ibunya angka anak, jangan jadikan rumahmu kuburan. Selama ini anak kita mungkin tinggal di kuburan. Bukan itu rumah saya.
kalau itu rumah manusia harusnya ada amalan soleh di dalamnya, bukan sekedar pertengkaran, bukan sekedar keegoisan, bukan sekedar engkau merasa capek mengurus rumah, tapi engkau tidak memperhatikan nasib anak dan masa depan anak. Mereka butuh orang tua yang tenang, mereka butuh orang tua yang bertakwa, bukan orang tua yang berada. Karena urusan kebutuhan jasmani, walaupun orang tua tidak memberikan, mestinya kalau memang urusan jasmani adalah kewajiban orang tua dan memang hak orang tua, mestinya anak yatim tidak akan pernah mampu hidup. Betul? Maka jangan sampai anak kita memiliki orang tua tapi mereka lebih celaka daripada yatim piatu. Mereka memiliki orang tua tapi nasib mereka lebih cedera dan lebih celaka daripada yatim. Itu karena orang tuanya egois dan masa bodoh akan nasib anak. Jika kau peduli dengan anakmu, bacakan Quran di rumah supaya rumahmu terasa hangat oleh cahaya hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Chandra, bukan sekedar papan tapi juga sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Pakaian itu bungkus awak atau untuk menjaga berikan pakaian yang indah tetapi juga memenuhi syariat, bukan sekedar tren, bukan sekedar pakaian tapi juga mampu menjaga kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain juga nonton video neng kan? Bo, hati-hati memberikan pakaian kepada anak. Awas, bisi ucin ke mere naon, mere baju ke anak. Make tiung nanti purintil, beri baju nanu nyetil, calanana model pensil. Hayang katingan sore kulo sana kulo ada doa. Hati-hati Bu dalam memberikan pakaian kepada anak. Betul.